Halo kolega, ketemu lagi sama saya di sini di Fam Channel. Hari ini ingin bercerita aja tentang pengalaman kerja semasa pandemi. Awalnya saya pikir memang sebagai SPG kan, ternyata 3, 2, 1. menurut kalian susah nggak sih nyari kerja saat pandemi ini, terkhususnya di Bali? Bagi saya susah sih, dan menurut saya ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pandemi ini. Mengambil keuntungan seperti apa sih? Menurut saya, oknum-oknum tersebut mengambil keuntungan seperti membayar karyawan itu tidak sesuai dengan bayaran yang sebenarnya atau sesuai upah minimum. Ya, memang kita paham pandemi seperti ini tidak mungkin untuk kita dibayar sesuai upah minimum, atau para pekerja yang masih bekerja pun itu pasti digaji setengah gaji atau kurang dari gaji yang sebelumnya karena dampak dari pandemi ini. Menurut saya itu wajar-wajar saja sih, karena pemasukannya itu tidak memadai untuk membayar karyawan sesuai upah minimum karena keadaan pandemi ini. Tapi yang saya lihat di awal tahun 2022 ini dan dari akhir tahun 2021, pusat oleh-oleh di Bali itu sudah lumayan ramai karena adanya para tamu lokal yang datang ke Bali. Ya, seperti apa sih cerita saya bekerja di tempat kerja itu sebagai SPG Toko? Ya, jadi for your information aja ya, pas awal COVID itu kita balik lagi ke kampung halaman kita di Kupang. Setelah itu kita kembali ke Bali, setelah 2 tahun di Kupang kita kembali ke Bali, dan 1 bulan pertama saya mulai mencari pekerjaan di dekat sekitaran kos saya karena kita belum memiliki motor. Beberapa hari itu saya mencari pekerjaan dan akhirnya saya menemukan pekerjaan di sebuah toko pusat oleh-oleh, tepatnya di Kuta. Pagi itu saya hendak pergi ke pasar, tapi ketika keluar dari gang saya melihat di situ ada tulisan dicari karyawati. Akhirnya pada sore hari saya, suami dan anak-anak saya pergi ke toko itu dan menanyakan tentang loker yang saya lihat itu di depan. Setelah saya masuk ke dalam toko itu, saya bertemu langsung dengan anak dari pemilik toko itu. Dan kita berbicara, dia menjelaskan kepada saya tentang jam kerja dan gaji di toko itu. Menurut saya sebagai SPG toko, apalagi di toko oleh-oleh seperti itu, mungkin mereka tidak akan menanyakan ijazah atau CV yang kita bawa atau apapun itu. Mereka langsung bertanya apakah siap bekerja atau tidak. Dia pun menjelaskan kepada saya tentang jam kerja di toko tersebut dan gaji. Saya mulai bekerja pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu saja sudah terhitung 10 jam bekerja, tidak sesuai dengan 8 jam kerja yang diberlakukan. Mendengar perkataannya dia itu, saya mengindahkan karena saya pikir cuma 10 jam kerja nggak apa-apa, lebihnya cuma 2 jam karena cari kerja kan masih susah. Jadi saya mengindahkan perkataan dia tentang jam kerja. Lalu dia berkata bahwa dalam sebulan saya bekerja, saya tidak mendapatkan libur sama sekali. Lalu dia berbicara soal gaji. Dia memberikan saya gaji 1.400.000. Saya pun menerima karena itu tadi yang saya pikir, belum ada kendaraan, jadi saya mencari pekerjaan sekitaran kos atau tempat tinggal saya agar mempermudah saya berjalan kaki dan dekat dengan kos. Keesokan harinya saya pergi bekerja dari jam 8 pagi. Saya pergi perkenalan seperti biasanya, kita di tempat baru bekerja itu seperti apa. Saya mulai diarahkan untuk melakukan tugas-tugas saya. Mungkin kalian pernah merasakan sebagai orang baru di tempat kerja yang baru itu seperti apa sih? Pasti kalian tahu kan, ada senior-senior yang mempekerjakan kalian itu tugas-tugas yang berat dan mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja. Tapi karena sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit berat, saya pun tidak apa-apa. Saya menikmati pekerjaan itu kok. Saya disuruh menyapu dan mengepel toko sebesar itu hanya sendiri. Dan senior-senior saya itu mereka hanya mengelap-lap oleh-oleh, pakaiannya seperti itu saja. Dan saya mengerjakan sapu pel itu sendiri. Hari pertama berjalan dengan lancar. Saya menyelesaikan 10 jam kerja itu dengan
pulang. Dan keesokan harinya saya pergi kembali bekerja. Dan pada siang harinya itu saya diajak sama senior saya itu untuk pergi ke belakang toko. Saya berpikir, kenapa saya diajak pergi ke belakang toko? Ketika saya diajak ke belakang, saya pun mengikutinya. Dan saya berjalan ke belakang, sesampainya di belakang ternyata dia menyuruh saya untuk membersihkan rumah dari bos tersebut. Rumah dapur sebesar itu kita disuruh bekerja di rumahnya mereka. Akhirnya saya berpikir, apakah 1.400.000 itu kita merangkap dua pekerjaan sebagai SPG toko dan sebagai pembantu rumah tangga? Menurut kalian gimana sih? Apakah ini termasuk oknum yang memanfaatkan saat seperti ini untuk menguras tenaga orang lain? Ketika saya pergi ke belakang toko itu dan melihat rumah mereka, ternyata mereka itu memiliki banyak sekali mobil-mobil mewah dan kendaraan mewah yang lainnya. Di sini saya berpikir bahwa orang yang punya belum tentu dia memiliki pri kemanusiaan. Saya pun bertanya kepada senior saya yang sudah 7 tahun kerja di toko tersebut, dan ternyata dia selama 7 tahun bekerja di toko tersebut hanya mendapatkan gaji 1,5 juta. Berarti bukan saat pandemi saja kita mendapatkan gaji seperti itu, tapi mereka sudah berlangsung lama dan itu tidak sesuai upah minimum. Bagi senior saya, dia tidak memiliki pilihan lain karena umurnya sudah tua, jadi dia memilih untuk tetap bekerja di situ. Akhirnya saya berkata kepada senior saya, apakah kita harus bekerja atau merangkap pekerjaan sekaligus dengan gaji seperti itu? Kalau seperti itu saya tidak mau, karena di awal saya interview atau dia berbicara kepada saya adalah sebagai SPG toko. Jadi jika saya disuruh pergi ke rumahnya untuk bekerja, saya tidak mau. Ini bukan karena saya membangkang, tapi berpikir saja secara logika. Apakah kamu mau merangkap dua pekerjaan sekaligus sebagai SPG toko dan sebagai asisten rumah tangga, tetapi kamu tidak mendapatkan gaji sesuai upah minimum atau gaji seadanya semau mereka, dan mereka memanfaatkan tenaga kamu? Kalau saya tidak mau. Semoga teman-teman pintar ya dan cerdas dalam menilai pekerjaan. Dan akhirnya pada hari kedua itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena saya menolak bekerja di rumah bos tersebut. Bosnya itu sedikit marah kepada saya. Dia tidak bicara dengan saya, dia memberikan ekspresi yang kurang baik, dan akhirnya saya merasa tidak nyaman. Dan di hari ketiga saya memutuskan untuk saya tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Sekian pengalaman dari saya, semoga ada hal baik ya yang diambil teman-teman dari video saya ini. Oke, kolega, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga komen. Terus nonton juga ya video kami sebelumnya tentang susahnya cari pekerjaan di Bali saat pandemi ini. See you next video. Bye-bye.